Di malam nisfu Sya'ban itu Allah menentukan ulang nasib manusia ini. Kita ini model-model seperti ini, kita ini kan banyak dosanya ya. Daripada amalnya kan lebih banyak dosanya. Ditakutkan kita ini saat ini tercatat kelompok orang-orang yang askia, orang-orang yang celaka nanti di akhirat. Takutnya seperti itu. Maka salah satu usaha yaitu mari ketika masuk bulan ini Sya'ban, mari kita merubah diri. Merubah diri sekuat tenaga hari ini, besok dan seterusnya sampai malam nisfu Sya'ban kita beribadah kepada Allah, kita tinggalkan segala bentuk maksiat. Mudah-mudahan nanti ketika penentuan malam nisfu Sya'ban kita dirubah. Yang awalnya kelompok orang-orang yang celaka di akhirat diganti sama Allah, dibusuk, dimasukkan ke catatan orang-orang yang berbahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa hadir di majelis yang mulia ini di bulan Sya'ban yang mulia. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur kita suci bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal ya rabb. Hadirin hadirat rahimakumullah, baru saja kita meninggalkan bulan Rajab, kemudian sekarang kita semua berada di bulan Sya'ban. Mudah-mudahan semua amal yang kita lakukan di bulan Rajab diterima oleh Allah. Semua doa-doa yang kita panjatkan di bulan Rajab diijabah oleh Allah. Dan semua kesalahan-kesalahan kita di bulan Rajab diampuni dan ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam memasuki bulan Sya'ban perlu kita ketahui bersama apa yang harus kita siapkan untuk memasuki bulan Sya'ban ini. Di majelis yang sebelumnya sudah kita jelaskan panjang lebar, dan kita ulang sedikit daripada amalan yang dianjurkan di bulan Sya'ban. Yang pertama yaitu memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, karena diriwayatkan bahwa Nabi SAW ketika memasuki bulan Sya'ban beliau memperbanyak puasa sehingga hampir keseluruhan Sya'ban itu dipuasai oleh Nabi SAW. Di antara alasan Nabi SAW berpuasa dan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban yaitu beliau menyatakan, innahu syahrun turfa'u fihi al-a'mal wa uhibbu an turfa' a'mali wa ana sha'im. Bulan Sya'ban itu bulan yang dimana amal-amal manusia ini termasuk amalan Nabi SAW diangkat dan dilaporkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amal selama 1 tahun dilaporkan di bulan Sya'ban. Maka kata Nabi SAW, aku kepingin ketika laporan amalku diangkat dan diberikan kepada Allah, ternyata Allah memandang aku dalam keadaan berpuasa. Oleh karenanya Nabi SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Maka kita sebagai umatnya dianjurkan untuk mengikuti sunnah Nabi SAW, yaitu berpuasa di bulan Sya'ban. Tingkatan yang pertama di dalam memuasai bulan Sya'ban yaitu memuasai hampir keseluruhan bulan Sya'ban, kecuali hari-hari terakhir bulan Sya'ban tidak dipuasai. Ini mengikuti Nabi SAW. Kalau tidak mampu, maka kebanyakan bulan Sya'ban dipuasai. 20 hari puasa misalnya. 21, 20, sisanya dia tidak puasa. Atau
16, 17, 18 hari puasa, sisanya tidak. Alhasil puasanya lebih banyak daripada tidak puasanya. Derajat yang ketiga, ketika dia memasuki awal Sya'ban, dia puasa. Kemudian mengambil pertengahan bulan Sya'ban, 13, 14, 15, dan ditutup dengan tanggal-tanggal akhir bulan Sya'ban, atau dikatakan ayyamus sud, hari-hari yang gelap. Artinya bulan sudah tidak purnama lagi ya, wis peteng sudah. Kalau pertengahan bulan itu kan penuh bulannya. Dia ambil beberapa hari untuk berpuasa di bulan Sya'ban. Kalau kita mampu melakukan itu, alhamdulillah. Tapi nek gak poso blas, ndak ada kelasnya berarti. Ya, kelas kanak-kanak. Kalau ulama-ulama kita kalau datang bulan Sya'ban yang diikuti Rasulullah SAW, puasa mulai awal sampai hampir habis itu dipuasai. Dan itu kita saksikan. Mungkin datuk kita, kakek kita, atau guru-guru kita yang masih ada atau yang sudah meninggal, ketika bulan Sya'ban kita saksikan sendiri mereka berpuasa di bulan Sya'ban, mulai tanggal pertama sampai 20 sekian Sya'ban itu mereka puasa. Dan kita ini tidak tahu apa kok tidak iso niru seperti itu. Mudah-mudahan tidak terus seperti ini keadaan itu, mudah-mudahan berubah secepatnya, dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi keadaan yang lebih baik lagi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang penting niatono poso. Tapi aja niat tok ya dipuasai 1 hari 2 hari percobaan, nanti tahun depan nambah terus insyaallah. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena dalam satu riwayat dikatakan Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Bulan Rajab itu adalah bulannya Allah, di mana Allah memberikan rahmat yang luar biasa, maghfirah, ampunan. Dan bulan Sya'ban adalah bulanku, katanya Nabi, karena di situ Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menghaturkan salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di bulan Sya'ban turun ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu turunnya surat Al-Ahzab, itu ayat itu turun di bulan Sya'ban, perintah untuk salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salawat sama Nabi itu hukumnya wajib. Ada yang mengatakan wajib setiap sholat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, atau sholat sunnah. Kalau kita tidak sholawat kepada Nabi, sholatnya tidak sah. Karena sholawat kepada Nabi itu termasuk rukunnya sholat, baik sholat fardu atau sholat sunnah. Ada ulama yang mengatakan sholawat kepada Nabi itu wajib hukumnya seumur hidup sekali di luar sholat. Jadi mulai lahir sampai mati tidak sholawat belas kecuali di dalam sholat, itu dosa orangnya, meninggalkan kewajiban. Ulama yang lain mengatakan hukum sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu wajib di setiap majelis seperti ini. Lek ono sing tidak sholawat salah satu di antara kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hukumnya berdosa itu. Setiap kumpul majelis harus sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ulama yang lainnya mengatakan hukum sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu wajib setiap kita mendengar nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan. Lek krungu jenenge Nabi itu ojo mingkem ae, jangan diem saja, disambut dengan sholawat. Ya, disambut dengan sholawat. Karena orang yang tidak mau menyambut dengan sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu orang-orang yang bakhil, orang-orang yang kikir, orang-orang sing medit, ya, cerikit. Bahasa Inggrisnya cerek, ya cerek. Dengar namanya Nabi kok tidak disambut dengan sholawat? Ya, disambut dengan sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam satu keterangan, ketika malaikat Jibril turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meminta kepada Nabi untuk mengamini doanya,
di antara doanya malaikat Jibril mengatakan, mudah-mudahan orang yang disebutkan namamu wahai Muhammad tidak menyambut dengan salawat, mudah-mudahan dijauhkan dari rahmat Allah. Kata Nabi Muhammad SAW, dijawab amin, diamini. Yang doa malaikat Jibril yang amin, nah Nabi wis pasti diijabah itu ya. Karena itu kalau dengar namanya Nabi disambut dengan salat, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi dianjurkan di bulan ini untuk memperbanyak lagi. Di luar Sya'ban ojo mandek, ya tetap salawat. Tapi kalau datang bulan Sya'ban diperbanyak salawatnya, minimal pagi 300, malam 300, sehari 600. Itu namanya memperbanyak salawat. Lek sedino sih saya ke 100 durung itu sih aneh ya. Belum banyak itu, masih sedikit itu. Ya, diusahakan pelan-pelan salawat kepada Nabi. Sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kita mau itu bisa. Buktinya orang-orang yang sebelum kita itu bisa bersolawat hampir setiap hari ribuan kali itu bisa. Karena mereka ada niat betul. Karena kita ini tidak niat, akhirnya tidak iso. Kita niatkan mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini kita bisa memperbanyak salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kedua. Yang pertama memperbanyak puasa. Yang kedua bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga yaitu menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Karena ada riwayat yang menyatakan man ahyal layalil khams wajabat lahul jannah. Barang siapa yang menghidupkan 5 malam, maka wajib bagi orang yang menghidupkan ini untuk memasuki surga Allah. Yang pertama Lailatul Tarwiyah. Yang kedua Lailatul Arafah. Yang ketiga Lailatul Nahri atau malam Idul Adha. Wa Lailatul Fitri, malam Idul Fitri. Wa Lailatul Nisfi min Sya'ban. Yang terakhir malam nisfu Sya'ban. Ini ntar lagi ya. Ntar lagi malam nisfu Sya'ban. Mari kita hidupkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dihidupkan dengan jagongan, bukan dihidupkan dengan main kartu atau main karambol ya, atau ndelok bal-balan, bukan. Tapi kita hidupkan dengan kumpul iktikaf di masjid ya, baca maulid, baca Quran, zikir, salat menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dikatakan di malam nisfu Sya'ban itu Allah menentukan ulang nasib manusia ini. Kita ini model-model seperti ini, kita ini kan banyak dosanya ya. Daripada amalnya kan lebih banyak dosanya. Ditakutkan kita ini saat ini tercatat kelompok orang-orang yang askia, orang-orang yang celaka nanti di akhirat. Takutnya seperti itu. Maka salah satu usaha yaitu mari ketika masuk bulan ini Sya'ban, mari kita merubah diri. Merubah diri sekuat tenaga hari ini, besok dan seterusnya sampai malam nisfu Sya'ban kita beribadah kepada Allah, kita tinggalkan segala bentuk maksiat. Mudah-mudahan nanti ketika penentuan malam nisfu Sya'ban kita dirubah. Yang awalnya kelompok orang-orang yang celaka di akhirat diganti sama Allah, dibusuk, dimasukkan ke catatan orang-orang yang berbahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Karena itu kalau kita mau perhatian di dalam doa nisfu Sya'ban itu yang kita baca setiap tahun itu ada kalimat yang mengatakan Allahumma in kunta katabtani indaka fi ummil kitabi syaqiyan. Ya Allah, jika engkau mencatat aku ada di umul kitab sana sebagai orang yang syaqi, yang celaka nanti, maka di doa yang selanjutnya dikatakan famhullahu apa katanya? Famhullahumma bifadlika syagawati. Maka hapus ya Allah, ya nasib celakaku itu hapusin ya Allah, minta dihapus dan gantilah menjadi orang-orang yang
sa'id, orang-orang yang berbahagia nanti di akhirat. Karena Allah itu memiliki sifat yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah itu bebas berkehendak mau menulis atau menghapus siapapun dari catatan orang-orang yang celaka atau orang-orang yang berbahagia, itu kehendak Allah. Tinggal kita mau berusaha dan meminta apa enggak. Kalau kita sudah urusan wis penting urip ya wis, engko urusanmu dhewe. Aku tidak gelem. Aku tetap minta, saya tetap minta di malam itu, dan di malam-malam ini saya minta kepada Allah mudah-mudahan jadi orang yang berbahagia nanti di akhirat. Karena itu mari kita usahakan mulai sekarang ini. Ya, model-model seperti ana, seperti antum ini yang ya masih bermaksiat ini wis wayahe mandek wisan. Ya, kita berubah, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan mudah-mudahan dengan usaha kita ini dirubah keadaan kita dari keadaan yang syaki, yang celaka menjadi keadaan yang sa'id, yang berbahagia nanti selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita hidupkan malam nisfu Sya'ban itu dengan ibadah. Dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan kalau kita memandang kepada bulan Rajab, maka keutamaan bulan Rajab itu ada di awal-awalnya. Kalau kita memandang kepada bulan Sya'ban, maka bulan Sya'ban keutamaannya itu ada di tengah-tengahnya. Dan kalau kita memandang bulan Ramadan, keutamaan yang paling besar di bulan Ramadan yaitu di akhir-akhirnya, 10 terakhir bulan Ramadan. Nah, Sya'ban itu tengah-tengahnya ya. Jadi mari kita hidupkan mulai hari ini sampai nanti pertengahan. Kemudian ojo mari ini Sya'ban mari maksiat mana, bukan. Mari di Sya'ban ana ndak turu wisan ya, maca Quran iki sampai ngiler-ngiler di masjid misalnya, keturun saking akeh ibadah. Mari ini Sya'ban balik mana? Ya. Sing delok film porno maneh. Sing nggodhoe wong wedok ya nggodhoe wong wedok maneh. Padahal umure wis lebih teko 40. Ana wong wedok lewat ya sik disopo ae. Lali ambek uwane lali. Uwane sampai jenggot-jenggot tuh. Jangan kembali lagi, tapi tetap mempertahankan itu ya. Kenapa? Karena ditakutkan Allah menetapkan kita sebagai ahli kubur di tahun ini nantinya. Lek balik maksiat akhirnya mari wis tobaté wingi saiki maksiat mana. Ternyata mati dia setelah itu kan. Bahaya, bisa suul khatimah. Kan dikatakan di malam nisfu Sya'ban itu malaikat maut itu, malaikat Israel itu nyatet lagi orang-orang yang mati di tahun ini siapa saja dicatat ulang. Nah, ini sebagai peringatan, ditakutkan kita ini termasuk orang-orang yang mati di tahun ini. Karena itu kalau sudah lewat malam nisfu Sya'ban, ojo balik maksiat mana, tetap dipertahankan itu ibadahnya. Sejauh-jauhnya daripada maksiat, tapi mudah-mudahan panjang umur insyaallah. Ya, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga dianjurkan di malam nisfu Sya'ban untuk memperbanyak doa. Baik doa itu berkaitan dengan urusan dunia, tapi ojo dunia tok, urusan akhirat juga, karena dunia ini sebentar. Ya, sebentar. Sing durung kawin njaluk bojo sing wayu misalnya. Ya. Mari ngono kait kawin sampai setahun mati sing lho deh. Nauzubillah min dzalik. Ya. Urusan dunia ini sebentar. Jaluk oma lantai 2 misalnya. Kait mari dibangun mati sing bangun duwe wis entek. Boleh minta urusan dunia, tapi jangan lupa urusan akhir, karena itu adalah yang terpenting daripada hal-hal yang penting. Minta urusan dunia boleh. Ya, minta juga urusan akhirat. Minta dunia itu diberi kecukupan. Aku ndak jauh akeh, Beb, aku jauh sing cukup ae. Ya, cukup oma telu. Cukup motor 5. Ya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan harta yang bisa membantu untuk taat kepada Allah. Minta kecukupan supaya ndak jaluk-jaluk nang menungso, butuhnya hanya kepada
Allah, begitu. Juga minta urusan akhirat, keselamatan akhirat. Alhamdulillah kita punya pendahulu-pendahulu yang soleh ini sudah mengatur apa yang harus kita baca di malam nisfu Sya'ban. Di antaranya membaca Yasin berapa kali? 3 kali. Yang pertama dengan niat tulil umur, dipanjangkan umur, baca Yasin sak dungane bisa. Ya, ada doanya. Allahumma ya dzal mannu wala yumannu alaih, ya, dan seterusnya. Biasanya ini dituntun itu ya. Ba'dal maghrib, ada yang ba'dal isya boleh. Ya, sing penting moco, itu nak moco. Kemudian baca Yasin yang kedua dengan niat raf'il bala atau daf'il bala. Dijauhkan daripada segala musibah, ya, corona, kurula, ya, apapun itu ya. Penyakit-penyakit yang lain, kemudian gempa, banjir, tsunami, kabeh wis ya. Mudah-mudahan dijauhkan dari itu semua. Baca Yasin yang ketiga dengan niat istighna anin nas. Wis ndak butuh sama manusia, sudah butuhnya sama Allah. Insya Allah mudah-mudahan nanti ketika malam nisfu Sya'ban bisa ngamalkan ini. Mudah-mudahan hajat-hajat kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kebutuhan kita Allah yang menuhi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, kita ini sudah melewati maca Yasin ping 3 iki beberapa kali kan ya. Tahun wingi ya maca. Tahun sebelumnya maca. Mungkin ustaz-ustaznya ini mimpin kadang-kadang ya. Wis balak-balik mimpin wisan. Sing diajak maca iki wis balak-balik kumpul di masjid, di musala. Ya. Itu tandanya kita ini semakin dekat kepada alam kubur. Ya, di antara yang bisa kita pikirkan itu tambah cedek ambek kuburan. Sampeyan wis maca Yasin ping 3 wis ping piro wisan? Wis balak-balik mulai zaman Kiai Fulan niku sampai mati kiai ini. Gus-guse wis ndak ono kabeh. Kita orang isih ono saiki. Ya sudah baca berapa kali itu. Loh, gitu itu loh sik mikiri donya sik. Engko 2 tahun maneh, engko 10 tahun maneh aku kabeh nggarap iki sawah, tuku sawah. Iki engko sawahku tak dol. Engko anakku kabeh tak bangunno omah iki. Engko ngene. Lho terlalu panjang. Wis kesuwen urip di donya iki, kok sik mikir-mikir engko 2 tahun meneh, 3 tahun maneh. Durung tentu sih. Karena itu persiapkan itu meten-meten. Aku ya wedi ya sini ya. Cuman sama-sama menyiapkan. Disiapkan kira-kira kalau malam ini datang kematian, kira-kira husnul khotimah apa su'ul khotimah? Gitu. Kira-kira kalau minggu depan saya mati gimana ya? Kira-kira kalau sebelum Ramadan mati ya apa? Padahal saya kepingin bulan Ramadan itu ya. Ndak rene mati sih. Mudah-mudahan sampai kepada bulan Ramadan. Niati mulai sekarang kalau masuk bulan Ramadan tidak akan meninggalkan sholat berjamaah. Insya Allah tidak meninggalkan tadarusan. Insya Allah sering ke masjid tiap hari. Tidak akan meninggalkan taraweh. Lebih-lebih sholat fardu, ojo taraweh terus tidak sholat subuh. Ya, diniat yang baik-baik. Mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan tahun demi tahun kita bisa bertemu lagi ya dalam keadaan lebih baik lagi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.